Oke, kembali lagi ke perkuliahan aljabar linear elementer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke subbahasan yang kedua, ke pokok bahasan yang kedua, yaitu fungsi determinan. Nah, kita akan membahas dua bagian ini ya. Jadi ada definisinya, kemudian yang kedua adalah metode Sarus dan kofaktor. Nah, metode Sarus ini sebenarnya sudah pernah didapatkan ketika di sekolah menengah atas ya. Nah, kali ini kita akan memperdalamnya lagi ya, cara mencari determinan dengan menggunakan kofaktor. Oke. Nah, determinan ini sebenarnya sudah pernah kita singgung sedikit sebelumnya, tapi hanya luarannya saja. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan determinan? Determinan itu adalah fungsi yang memetakan suatu matriks persegi ke suatu bilangan real. Jadi perhatikan bahwa pemetaannya awalnya matriks persegi kemudian dipetakan ke bilangan real. Akibatnya determinan A ini hasilnya pasti suatu bilangan ya. Suatu bilangan. Nah, notasinya bisa dituliskan dengan det kemudian matriksnya atau dibuat seperti tanda mutlak. Tapi ini bukan mutlak ya, ini adalah bukan mutlak, bukan juga kardinalitas, tapi dia adalah determinan gitu. Jadi kalau matriks ditandai dengan kurung siku, ini matriksnya misalkan ABCD. Kemudian kalau determinan dia nah ini contohnya ya, kalau matriks dia kurung siku, kemudian determinan dia seperti mutlak, tapi dia bukan nilai mutlak. Jadi itu adalah notasi untuk determinan. Nah, yang umum sekali kita ketahui determinan matriks itu misalkan matriksnya 2 kali 2, maka determinannya adalah AD dikurang BC gitu ya. Ini yang sudah umum kita ketahui. Nah, salah satu fungsi dari determinan apa sih sebenarnya? Yang sudah pernah kita gunakan adalah untuk mencari inverse ya. Inverse 2 kali 2. Inverse-nya adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint-nya ya. Matriks adjoint dari A-nya. Nah, itu adalah penggunaan determinan yang sudah pernah kita gunakan. Nah, salah satu cara untuk mencari determinan matriks adalah dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, sebelumnya kita pahami dulu definisi tentang minor dan kofaktor. Jadi ada dua istilah, ada minor dari entry AIJ dan kofaktor dari entry AIJ. Definisinya adalah jika A adalah matriks persegi. Nah, jadi perhatikan ketika berbicara tentang determinan dan inverse, maka syaratnya adalah matriks persegi ya. Selalu matriks persegi. Maka minor dari entry AIJ yang dinotasikan dengan MIJ, jadi minor dinotasikan dengan MIJ, didefinisikan sebagai determinan dari submatriks hasil penghapusan baris ke I dan kolom ke J. Nah, ini yang perlu di highlight, hasil penghapusan baris ke I dan kolom ke J dari matriks A. Nah, selanjutnya bilangan min 1 pangkat I plus J dari MIJ itu dinotasikan dengan CIJ. CIJ itu adalah kofaktor dari entry AIJ. Ini akan lebih mudah kalau kita langsung ke contohnya saja ya. Oke, contohnya, misalkan kita punya matriks 3, 1, min 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8, maka minor dari entry A11. A11 yang mana? A11 adalah ini ya. Nah, minornya adalah diperoleh dengan penghapusan tadi. Determinan dari submatriks yang diperoleh dengan menghapus kolom baris ke I, kolom ke J. Ini barisnya 1, I sama dengan 1, J sama dengan 1. Berarti minor dari entry A11 adalah determinan dari submatriks yang dihasilkan dengan menghapus baris ke 1 dan kolom ke 1. Maka sisa 5, 6, 4, 8. Maka minornya adalah M11 adalah 16 ya, diperoleh dari 5 kali 8 dikurang 6 kali 4. Maka hasilnya adalah 16. Nah, selanjutnya kofaktornya berapa? Kofaktor adalah min 1 pangkat I plus J. Ini I-nya 1, J-nya 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti min 1 pangkat 2, 1. Dikali M11. M11-nya adalah nih, jadi 16. Jadi seperti itu.
Jadi kalau minor dari AIJ itu adalah determinan dari submatriks hasil penghapusan baris ke I kolom ke J, dan kofaktornya adalah min 1 pangkat I tambah J dari minornya. Oke, misalkan tadi kita split view dulu. Misalkan kita contoh yang lain dari matriks yang sama, misalkan mau ditanyakan minor. Oke, kita ganti warnanya dulu. Misalkan yang ditanya adalah minor dari A32, maka ini artinya I-nya 3, J-nya 2. Berarti yang ditanya M32 itu hasil determinan dari hasil penghapusan baris ketiga. Ini kita coret di sini. Baris ketiga J sama dengan 2, kolom kedua. Berarti di sini adalah determinan dari 3, min 4, 2, dan 6. Adalah 3 kali 6 dikurang min 4 kali 2. Berarti 18 dikurang minus 8. 18 tambah 8 adalah 26. Nah, sekarang kofaktornya berapa? Kofaktor dari A32 itu adalah C32 sama dengan min 1 pangkat I plus J. 3 tambah 2 M32. Berarti ini min 1 pangkat 5 dari 26. Min 1 pangkat 5 itu min 1 kali 26 adalah minus 26. Jadi seperti itu ya, tergantung dengan permintaannya entry keberapa. Nah, hubungan antara minor dan kofaktor sebenarnya dilihat dari rumusan CIJ-nya tadi. Jadi perhatikan bahwa CIJ itu adalah minus 1 pangkat I plus J MIJ gitu ya. Maka kalau kita punya matriks kofaktornya, nanti dinotasikan di sini kan berarti min 1 pangkat 1 plus 1 M11. Kemudian ini adalah min 1 pangkat baris 1 kolom kedua ya, 1 plus 2 M12. Dan seterusnya. Ini adalah min 1 pangkat 2 plus 1 M21. Ini min 1 pangkat 2 plus 2 M22 dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Maka ini akan menghasilkan min 1 pangkat 1 plus 1, berarti nanti hasilnya positif, ini negatif, ini positif, dan seterusnya ya, seperti yang ini. Secara umum, dirumuskan seperti itu untuk menghitung matriks kofaktornya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh ekspansi kofaktor untuk matriks 2 kali 2. Jadi nah perhatikan dari sini kalau matriksnya 2 kali 2 berarti kan di sini kita punya minus 1 pangkat 1 plus 1 M11, kemudian ini minus 1 pangkat M12, 1 plus 2, ini minus 1, 2 plus 1 M22, ini minus 1, 2 tambah 2 M22. Maka ini pasti hasilnya pangkat genap berarti positif M11 gitu ya. Ini minus M12, ini M22, ini minus M22, M21, ini M22. Jadi pasti plus minus minus plus gitu, berganti tandanya. Sehingga C11 itu adalah M11 ya, C11-nya itu adalah M11, ini kan C-nya M11, kemudian M11 itu adalah A22. Kenapa M11 A22? Jadi perhatikan matriksnya adalah matriksnya A11, A12, A21, A22. Kemudian M11 yang ditanya. M11 itu adalah minor dari A11. Minor dari A11
berarti diperoleh dengan determinan dari submatriks yang diperoleh dari penghapusan baris ke-1 kolom ke-1. Maka M11 sama dengan A22. Kemudian untuk C12 ya, C12 berarti kan di sini A11, saya tuliskan lagi. Ini A22. Ditanya adalah C12. C12 ini ya, tadi kan C11-nya sudah A22. C12-nya adalah berarti diperoleh dengan menghapus baris ke-1 kolom ke-2, yaitu minus A21. Kenapa minus? Karena lihat lagi posisinya. Jadi dia kan minus M22 ya, maka dia sebenarnya di sini minus M12. Minus M12 itu adalah minus A21. Gitu ya, karena M12-nya adalah A21. Berikutnya C21. Berarti ini kita buat lagi A11, A12, A21, A22. Nah, ditanya C21. C21 berarti M21-nya negatif atau positif? C21 berarti negatif ya. Oh ya, tadi di sini ya, negatif. Berarti di sini negatif M21. M21 apa? M21 diperoleh dengan menghapus baris kedua dan kolom ke-1. Maka sisalah A12. Dan sama juga dengan C22 ya, maka hasilnya A11. Sehingga nah determinan dari A tadi itu kan A11 ya, A12, A21, A22. Nah, ini adalah determinannya A11 dikali dengan C11 ditambah dengan A12 dikali C12. Atau bisa juga sama dengan A21 dikali C21 ditambah A22 dikali C22. Seperti ini ya. Atau A11 C11 ditambah A21 dikali C21. Kemudian A12 dikali C12 ditambah A22 dikali C22. Nah, perhatikan 4 persamaan ini pada dasarnya adalah ekspansi kofaktor dari determinan A dengan melakukan penghapusan di baris atau kolom yang sama. Contoh, untuk yang pertama, A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12. Berarti dia datang dari baris yang sama ya, baris yang ini. Kemudian A21 dengan C21 ditambah A22 C22. Ini kan A21 dengan A22. Kemudian A11 C11 dengan A21 C21. Begitu juga dengan A12 C12 dengan A22 C22. Nah, itu pada dasarnya sama saja. Nanti akan lebih terlihat ketika masuk ke definisi berikutnya ya. Cara mencari determinannya gitu. Cara mencari determinannya. Jadi yang berdasarkan definisi 2, jadi jika A matriks N kali N, perhatikan syaratnya N kali N ya. Maka bilangan yang diperoleh dari mengalikan entry di sebarang baris atau kolom dari A dengan kofaktor yang bersesuaian dan menjumlahkan hasil kali tersebut disebut sebagai determinan dari A, dan jumlahan dari mereka disebut ekspansi kofaktor dari A. Nah, sama halnya dengan yang tadi. Jadi, kita punya matriks A, kemudian bilangannya yang diperoleh dari mengalikan entry di sebarang baris. Jadi, mengalikan entry di sebarang baris ini dengan kofaktor yang bersesuaian, tadi ini dan kofaktor yang bersesuaian, dan menjumlahkan hasil kali tersebut disebut sebagai determinan dari A. Dan jumlahan dari mereka disebut ekspansi kofaktor dari A. Yaitu determinan A itu berarti AIJ dikali CIJ ditambah A2J dikali C2J dan seterusnya sampai CNJ. Nah, karena ini yang bergerak adalah kolomnya yang berubah nanti, maka ini dinamakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom J.
Sedangkan yang kedua, determinan A, AI1, CI1 ditambah AI2, CI2 sampai AIN, CIN, berarti sepanjang baris I. Nah, jadi seperti itu. Contoh, nah ini akan lebih mudah kalau dengan contoh. Contoh, misalkan kita punya matriks A. Matriks A itu 3, 1, 0, min 2, min 4, 3, 5, 4, min 2. Nah, kita akan lakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Sepanjang baris pertama ya. Sepanjang baris pertama artinya baris pertama kita garis dulu. Nah, baris pertama kita garis. Kemudian tulis entry-entry di baris pertama tadi. 3 tulis. 1, 0. Nah, kita tulis. Kemudian ingat tandanya. Jadi tanda sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi tandanya akan bergantian, plus minus plus, ini ya minus plus minus plus minus plus dan seterusnya. Maka di awalnya 3, kemudian min 1 plus 0. Kemudian, nah untuk yang pertama 3 dikali determinan minus 4, 3, 4 minus 2. Berarti kan sepanjang baris pertama tadi ya. Nah, ini berarti kita tutup di sini. Maka sisa min 4, 3, 4 min 2. Yang kita ambil 3. Kemudian, ini saya hapus lagi. Dikurang 1. Satunya dapat dari tengah sini tadi ya. Nah, ini kita tutup kolom yang tengahnya. Maka sisa min 2, 3, 5, min 2. Kemudian selanjutnya 0, berarti 0 ambil di sini. Nah, tutup di baris yang ini. Berarti sisa min 2, min 4, 5, 4. Seperti itu ya. Nah, kemudian hitung determinannya. Determinannya berarti min 4 dikali min 2 dikurang 3 kali 4. Dapatlah hasilnya min 4 gitu ya. Ini kan min 4 dikali minus 2 dikurang 3 kali 4. Berarti berapa? 8 dikurang 12 minus 4. Ini juga hal yang sama, nanti dapatnya minus 11, ini pasti hasilnya 0, maka sama dengan minus 1. Ini ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Selanjutnya dengan matriks yang sama, tapi kita mau ekspansi kofaktor dengan tidak dengan baris pertama. Nah, misalnya kita lakukan sepanjang kolom pertama. Kita garis dulu kolom pertama. Kemudian pindahkan entry-entry-nya di sini. 3, minus 2, 5. Gitu ya. Nah, setelah itu tadi kan ini sepanjang kolom pertama. Maka 3 dikalikan dengan minus 4, 3, 4 minus 2. Kemudian saya kasih warna berbeda. Minus 2 berarti sepanjang baris kedua kita hapus, sisa 1, 0, 4 min 2. Dan terakhir 5 berarti sisa 1, 0, min 4, 3. Karena kita tutup yang bagian ininya kita tutup gitu. Itu ya. Jadi kita cari determinannya. Nah, hasilnya sama. Jadi intinya adalah kita tergantung kita memilih mau ekspansi kofaktor sepanjang baris mana dan atau kolom mana. Nah, contoh tadi kalau misalnya sepanjang baris pertama juga hasilnya akan sama dengan kalau kita lakukan ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama. Kalau misalnya sepanjang baris kedua boleh nggak? Boleh aja. Nah, pasti nanti silakan dihitung, hasilnya juga pasti akan sama. Nah, berikutnya adalah misalkan diberikan matriks 4 kali 4. Nah, ini pertanyaannya mungkin jadi yang mana yang lebih mudah misalnya. Pemilihan baris atau kolomnya yang mana yang lebih mudah. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Nanti bisa dipahami, dari sini bisa dipahami bagaimana cara memilih baris atau kolom untuk melakukan ekspansi kofaktor agar pengerjaannya lebih cepat. Nah, ini kita tuliskan di sini matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1, kemudian 3, 1, 2, 2, 1, 0, minus 2, 1, 2, 0, 0, 1. Nah, diminta untuk menentukan determinan dari A. Nah, caranya adalah kita pilih ekspansi kofaktor sepanjang kolom kedua. Sepanjang kolom kedua berarti di sini
sebenarnya sama dengan 0 dikali, ya kita tutup yang baris pertama misalnya, 0 dikali determinan dari 3, 2, 2, 1 min 2, 1, 2, 0, 1 ditambah, terus misalnya kita hapus yang ini, ditambah berarti 1 dikali 1, 0 min 1, 1 min 2, 1, 1 min 2, 1, dan 2, 0, 1 ditambah, kemudian ini kita hapus lagi yang baris ketiga, berarti ditambah 0 dikali 1, 0 min 1, 3, 2, 2, 2, 0, 1 ditambah dengan kita hapus, tambah dengan 0 dikali, baris terakhir ya, 0 dikali 1, 0 min 1, 3, 2, 2, 1 min 2, 1. Nah gitu ya, ini berarti plus minus. Nah jadinya 0 dikali hasil matriks yang tadi kita hapus baris dan kolomnya sampai berarti ada 4. Nah ini masih ukuran 3 kali 3 gitu ya, jadi ini masih ukuran 3 kali 3 sehingga kita lakukan lagi ekspansi kofaktor. Nah perhatikan bahwa gini, jadi cara memilih barisnya sebenarnya adalah ini 0 kali determinan matriks kali 3, ini hasilnya 0, ini juga hasilnya 0, ini juga hasilnya adalah 0 gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana cara memilih baris atau kolomnya, pilih yang banyak nolnya. Maka kan di sini sisanya adalah sama dengan 1 dikali 1, 0 min 1, 1 min 2, 1 dengan 2, 0, 1. Nah, tinggal kita mencari determinan dari matriks ini dengan ekspansi kofaktor juga. Berarti ini 1 dikali, kita mau pilih ekspansi kofaktor sepanjang yang mana berarti di sini. Kalau ini pilih aja berarti yang kolom kedua karena banyak nolnya. Jadi yang kita ambil adalah 0 dikali, ini berarti kan yang pertama 0 dikali 1, 1, 2, 1 gitu ya. Kemudian ditambah kemudian minus 2 dikali, berarti ini hapus dulu, 1 min 1, 2, 1 ditambah dengan, kemudian yang terakhir ini berarti 0 dikali 1 min 1, 1, 1. Nah ini juga akan sama dengan 0, ini juga akan sama dengan 0. Maka yang kita hasilkan adalah ini 1 dikali, ya udah berarti min 2 dikali determinan dari 1 kali 1 dikurang min 1 kali 2. Berarti ini 1 dikurang 2, kemudian ini 1 ditambah 2 gitu ya. Berarti ini hasilnya minus 2 dikali 3 sama dengan minus 6. Nah, jadi seperti itu caranya. Memilih, untuk yang lebih mudah ya, memilih kolom atau baris mana yang kita akan lakukan ekspansi kofaktor. Oke, berikutnya tadi ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama sudah, kemudian kita sepanjang kolom pertama juga sudah. Nah, ini selanjutnya adalah contoh determinan matriks
segitiga bawah. Nah, ini sebelum ke situ perhatikan juga jangan lupa tandanya ya. Ya, tadi lupa saya sampaikan tentang tandanya. Jadi ingat ini matriksnya 4 kali 4, berarti dia nanti ini tandanya positif. Oh, dengan warna yang berbeda saja ya. Ini berarti tandanya positif, negatif, positif, negatif, positif. Ini negatif, positif, negatif, positif. Ini selalu berlawanan ya. Maka di sini tadi 0 dikali, ini minus 0 harusnya. Dikali determinannya ditambah 1 kali, kemudian ini minus 0, kemudian ini tambah 0. Begitu juga yang ini berarti kan tandanya positif, negatif, positif. Ini kebetulan tadi ketemunya positif terus, jadi hasilnya tidak akan berbeda. Nah, maka ini 0, kemudian 2-nya positif, makanya tetap positif min 2, ini negatif. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh determinan matriks segitiga bawah. Nah, kalau matriks segitiga bawah, misalnya ini matriksnya ukurannya 4 kali 4. Berarti kita tuliskan saja lagi ya, matriks 4 kali 4 berarti A11 0 0 0 A21 A22 0 0 A31 A32 A33 0, kemudian A41 A42 A43 A44. Nah, pilih pemilihan baris atau kolom yang tepat gitu. Misalnya kita lihat yang banyak nolnya, ya udah kita ambil aja di sepanjang baris pertama misalnya. Sepanjang baris pertama. Maka di sini adalah yang determinannya, misalkan ini matriks A ya. Determinannya berarti ini kita tutup jadinya A11 dikali dengan determinan dari A22 0 0 A32 A33 0 A42 A43 A44. Nah, ini pasti terus ditambah dengan 0 dikali ini pasti 0 ya. 0 0. Jadi saya tidak tuliskan lagi. Nah, kemudian dilakukan lagi ekspansi kofaktor untuk mencari determinan matriks 3 kali 3. Berarti kita pilih misalkan baris pertama lagi kita pilih, berarti ini sisa A berapa tadi? A22 dikali determinan A33 0 A43 A44. Ini berarti sama dengan A11 dikali A22 dikali determinannya adalah A33 dikali A44. Nah, jadi determinan dari matriks segitiga bawah sebenarnya adalah mengalihkan diagonal utamanya. Sehingga muncullah teorema yang mengatakan bahwa kalau suatu matriks tersebut segitiga atas atau segitiga bawah atau matriks diagonal, maka determinannya adalah hasil perkalian dari entry diagonal utamanya. Seperti itu. Jadi, nah nanti akan ada cara mudah untuk mendapatkan determinan adalah dengan membuat matriksnya menjadi matriks segitiga bawah misalnya. Maka tinggal kita kalikan saja entry diagonalnya, maka dapatlah determinannya. Nah, ini adalah metode Sarus. Metode Sarus ini sebenarnya munculnya juga dari ekspansi kofaktor. Ya, nah ini kita bahas. Misalnya metode Sarus kan hanya untuk matriks 3 kali 3 ya. Tidak dibenarkan untuk matriks yang ordernya lebih besar. Nah, kita punya matriks A katakan ya, A11, A12, A13 sampai A33. Oke, kemudian kita buktikan istilahnya dengan ekspansi kofaktor misalnya sepanjang baris pertama. Berarti ini kita garis dulu, kemudian berarti A11, A12, A13, A13 ya harusnya ya ini ya. A13. Nah, A13 kemudian yang pertama berarti ini kita tutup jadi A11 dikali determinan A22 determinan sisanya gitu ya.
Kemudian A12 ini ditutup, berarti sisa yang ini dan ini. A33 berarti sisa yang terakhir ini. Nah, kemudian ini determinannya adalah A22 dikali A33 dikurang A23 dikali A32. Ini juga determinannya. Maka kita dapatlah bentuknya seperti ini. Nah, dengan mengalikannya kita dapat A11, A22, A33. Kemudian ini didapatlah hasilnya A12, A23, mana? A12, A23, A31 ditambah A12, A21, A32. Sepertinya ini harusnya A13 nih. Kemudian dikurang dengan A13, A22, A31. Ini dikurang dengan A12, A21, A33 yang ini. Dikurang A11, A23, A32 yang ini. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya metode seharusnya. Ini kan A11, A12, A13, A21, A21, A22, A23. Ini A31, A32, A33. Metode seharus berarti dikalikan lagi ya dengan ini, ditulis lagi. Ditulis lagi seperti ini. Kemudian determinannya adalah ini dijumlahkan. Kemudian dengan warna yang berbeda ya, saya tulis ini berarti dikurangkan gitu ya. Maka determinannya berapa? Determinannya adalah A11, A22, A33 ditambah A12, A23, A31 ditambah A13, A21, A32 dikurang A13, A22, A31 dikurang A11, A23, A32 dikurang A12, A21, A33. Nah, ini sama hasilnya ya. Nah, silahkan dicek, maka dia sama hasilnya. Nah, ternyata metode seharus itu diperoleh dengan cara melakukan ekspansi kofaktor pada baris pertama. Contoh, nah terakhir contohnya adalah misalkan kita punya matriksnya 1, 2, 3, min 4, 5, 6, 7, min 8, 9 gitu ya. Nah, kalau dengan metode seharus berarti kita tuliskan lagi ini 1, 1, kemudian ini 2, min 4, 5, 7, minus 8. Berarti ini 1 dikali 5, di sebelahnya aja ya. 1 dikali 5 dikali 9 ditambah 2 kali 6 kali 7 ditambah 3 kali min 4 kali minus 8 dikurang 3 kali 5 kali 7 dikurang 1 kali 6 kali min 8 dikurang 2 kali min 4 kali 9. Nah, ini nanti sama dengan 45 ditambah 84 ditambah 96 dikurang 105 dikurang 48 dikurang 72. Ini hasilnya 240. Ini dengan metode seharus. Nah, sama saja sebenarnya dengan kalau dicari dengan metode ekspansi kofaktor ya. Sepanjang baris pertama misalnya. Berarti ini kita tutup. Langsung aja ya, determinan A-nya adalah 1 dikali determinan dari 5, 6, min 8, 9 dikurang 2 dikali determinan dari min 4, 6, 7, 9 ditambah 3 dikali determinan min 4, 5, 7, minus 8. Ini ya, ini berarti 1 dikali 45 dikurang minus 48. Ini ya, 45 ditambah 48 sama kan. Kemudian dikurang 2 dikali minus 36 minus 42.
Berarti terus nih ditambah 3 dikali 32 minus 7 kali 5 35. Berarti ini 45 ditambah 48, ini minus 36 minus 42, berarti minus 78 dikali 2. Berarti ditambah 78 kali 2 16, 1 7 kali 2 14, 156. Terus ditambah dikurang 9 ya, 32 kurang 35 minus 3. Minus 3. Nah ini kalau kita jumlahkan sama nggak hasilnya? 45, 48, ini 25, 6, 9. 6 tambah 5, 11, 28. Nah berarti ada yang keliru nih perhitungannya. Coba kita hitung benar-benar. Ini 1, 5, 6, min 8, 9, 2, min 4, 6, 7, 9, 3, min 4, 5, 7, min 8. Oke, 1 berarti 45 dikurang 6 kali 8 minus 48, minus 2, minus 36, dikurang 6 kali 7, 42. Ini ditambah 3 dikali minus 8 kali minus 4, 32, dikurang 35. Berarti, oh ya salah ya, 45, berarti ini 45 ditambah 48 ditambah 72 ditambah 8, 4. Oke, ditambah 3 2 kali 3 itu 96, dikurang 105. Sama nggak angka-angkanya? 45 ditambah 48, nih tambah 72, oke, tambah 84 tambah 96 kurang 105 ya, harusnya sama dengan 240. Harusnya sama. Oke, nah untuk materi minor kofaktor ini sampai di sini. Jadi cara mencari determinan salah satunya bisa dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Caranya adalah dengan memilih barisnya, baris mana yang akan kita lakukan ekspansi kofaktor, kemudian kita kalikan setiap entry dengan kofaktor yang bersesuaian dengan determinannya tadi, seperti yang sudah kita lakukan di beberapa contoh sebelumnya. Silahkan dicoba dan dipahami lagi, diperbanyak latihannya supaya lebih mudah dan lebih teliti dalam mengerjakan soalnya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.